Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Malik Satan Jakarta bersama gue, Michael. Dan hari ini gue berada di Malik Satan Jakarta 2. Dan di sebelah gue ada sebuah mobil unik yang akan gue review, yaitu Toyota BB. Toyota BB adalah sebuah mini MPV yang diproduksi dari tahun 2000 sampai 2016. Dan mobil ini juga dikenal sebagai Scion XB, Daihatsu Ku atau Daihatsu Materia, dan juga Subaru Dex. Generasi pertama dikeluarkan dari tahun 2000 sampai 2005 yang manufactured by Toyota dengan bentuk yang kotak. Dan generasi pertama itu menggunakan New Basic Car Platform atau NBC Platform yang juga dikenal sebagai VITS Platform. Untuk generasi keduanya, yaitu generasi mobil ini, sudah tidak lagi manufactured by Toyota, tapi manufactured by Daihatsu. Dan generasi kedua ini menggunakan NC Platform atau yang dikenal juga sebagai Daihatsu Bun Platform. Generasi kedua ini dikeluarkan dari tahun 2005 sampai 2016, tapi Daihatsu dan Subaru hanya sampai 2012. Dan untuk generasi keduanya Scion XB, pasti kalian pernah lihat ya, kok beda bentuknya dengan ini. Karena Scion XB generasi kedua itu sudah tidak lagi based on the Toyota BB, tapi based on the Toyota Corolla Rumion. Mobil ini is designed to be a car-shaped music player yang ditujukan kepada generasi muda. Kalian akan tahu kenapa nanti pada saat kalian lihat interiornya. Toyota BB ini adalah tipe ZQ. Dan sebenarnya Toyota BB ada 5 tipe. Yang pertama tipe Z, yaitu base modelnya. Di atasnya tipe ZX, yang perbedaannya di bumper depan, optional HID headlamps, rear wing, dan illumination system di interiornya. Dan di atasnya lagi tipe ZQ, yaitu tipe ini, menambahkan 9 speaker dengan illumination mood control dan subwoofer. Di atas tipe ZQ ini ada 2 trim lagi atau 2 tipe lagi yang perubahannya di Aero Package. Yang di atas ini ada Z Aero Package dan ada ZG Aero Package. Tadi gue bahas tipe-tipenya dan sekarang langsung ke tampak depannya. Kita bisa lihat mobil ini menggunakan lampu depan yang sudah proyektor HID dengan garis LED outer outline-nya. Bumper depannya itu bukan bumpernya base model. Grillnya itu 2 garis berwarna silver. Dia ada emblemnya sendiri dan ada 2 fog lamp di kanan. Dan ini kap mesinnya tuh pendek dan langsung turun gini ya. Dan bentuk mobil ini masih kotak, tapi yang modern. Cakep banget. Dari samping mobil ini kita bisa lihat compact sekali dan ngotak. Wheelbase mobil ini 2450 mm. Dan mobil ini tidak menggunakan velg aslinya. Velg aslinya itu curved gitu ya. Kalau ini, mobil ini dia menggunakan velg Yaris. Lanjut ke samping sini, dia ada lampu sen yang di fender. Tidak ada lampu sen di spion. Di sini ada emblem hybrid, tapi ini tempelan. Mobil ini bukan hybrid. Di sini ada list chrome yang juga tambahan, bukan aslinya. Ini aslinya nih. Dia ada side skirt yang menurut gue membuat mobil ini lebih sporty kelihatannya. Dan gimana ya? Cakep aja, cocok. Lanjut ke belakang, tampak belakang mobil ini sudah tidak ngotak lagi. Dia tuh curved. Dari panel sini sudah mulai curved. Sampai pintu bagasinya itu juga curved. Tidak rata dan tidak mengotak. Untuk lampu belakangnya juga kita bisa lihat dia curved di sini. Di sini lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya. Bumpernya juga tidak mengotak, dia curved juga. Sampai kacanya juga curved. Tadi gue bilang untuk tipe ZX sudah mendapatkan rear wing. Ini ZQ, di atasnya ZX, jadi pasti ada rear wing standarnya. Ada rear wiper,
basic, emblem BB, emblem Toyota, dan emblem Harley Davidson yang tambahan. Sepertinya pemilik sebelumnya suka banget dengan Harley Davidson. Di sini tempat platnya, yang sebenarnya ada lampunya juga. Tapi karena ini untuk plat Jepang yang space-nya tuh kecil, kotak, plat Indonesia tuh tidak muat. Akhirnya dimajuin dan dikasih tatakan plat lagi. Knalpotnya di sini original ya. Dia tuh bukan knalpot aftermarket atau tambahan aksesoris atau apa, enggak. Semua Toyota BB knalpotnya seperti ini. Untuk buka pintu bagasinya, tinggal tekan ini. Voila. Untuk luggage space mobil ini kita bisa lihat cukup luas, tapi bisa lebih luas lagi. Kursi ini bisa kita lipat untuk lebih maksimal luggage space-nya. Caranya tinggal tarik di sini, nih, dan kita dorong. Sebelah sini juga. You have lots of luggage space atau cargo space. Oke, sekarang kita lanjut ke mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin 3SZ VE dengan kapasitas 1495 cc, 4-cylinder VVTi, dengan tenaga 109 PS dan torsi 141 Nm. Mobil ini menggunakan mesin yang sama persis dengan Daihatsu Terios dan Toyota Rush di Indonesia. Jadi buat kalian yang takut soal spare part, tenang aja. Mesin ini banyak spare part di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Pasti kalian penasaran kan? Let's go. Ini interiornya Toyota BB. Dan dari masuk aja kita udah bisa lihat dan ngerasain vibe-nya tuh berbeda ya. Dari dashboardnya itu aja udah kelihatan kayak, oh ini mobil anak muda banget. Di sini lubang AC-nya dan ada speaker kecil di sini, tapi dia tuh mengotak di sini seperti bentuk speaker yang besar. Kiri kanan. Warna dashboardnya itu hitam abu-abu. Di tengah ada speedometernya. Simple ya, tachometer, speedometer, sama digital layar untuk jam, fuel gauge, dan mode-mode lainnya. Di tengah sini, head unit ya yang sudah integrated. Dan dia ada AM, FM radio, disc, dan aux. Sayangnya karena ini mobil JDM asli, langsung diimpor dari Jepang, radionya hanya mentok di 90,0. Di bawah sini ada tombol hazard, di sebelah kiri buletan ada untuk pengaturan fan speed, di sebelah kanannya itu pengaturan temperatur, dan ada 4 tombol masing-masing ini ya mode-mode AC-nya. Di bawah sini lagi, di atasnya, di sini ada layar digital yang menunjukkan suhu AC dan lain-lainnya. Di bawah sini ada cup holder 1, cup holder 2, very Japanese, ashtray atau tempat penyimpanan, dan di sini power outlet, bukan lighter. Di bawah sini ada yang disebut sama Toyota sebagai subwoofer, tapi sebetulnya dia tuh cuma speaker saja. Dan di atas sini ada slot untuk masukin kabel aux-nya. Di sini tuas transmisi otomatiknya. Mobil ini menggunakan transmisi Super ECT 4-speed dan tuasnya di sini. Kenapa tuasnya di sini? Karena kalian bisa lihat mobil ini joknya bench seat. Mobil ini bisa ada
3 penumpang di depan. Dan kalau misalkan kita mau berdua saja, sini kita bisa turunin nih. Nah, kita turunin dan di sini semacam mobil mewah ya. Banyak tombol-tombolnya lagi. Di sini tombol-tombol untuk pengaturan audio. Ada audio power mode, ada track down, track up, dan illumination mode-nya. Kita bisa set mood-nya. Dan di bawah sini untuk ngeset mood. Ada 3 mood di mobil ini untuk illumination-nya. Nanti gue akan bahas itu. Di sini ada tempat penyimpanan lagi di tengah. Oh ya, dan di sini ada tombol hold, tombol kecil gitu, supaya kalau kita lagi taruh tangan di sini atau apa, audionya tuh tidak terganggu. Takutnya kita lagi di sini terus tiba-tiba lagunya keganti gitu, gak asik lagi tuh, bete. Makanya ada tombol hold-nya. Dan tadi gue bilang mobil ini ada mood illumination-nya. Dan nanti kalian akan bisa lihat pada saat gue hidupin, di setiap speaker ada ring illumination-nya. Dan di sini juga di dashboard. Mobil ini tipe ZQ seperti tadi gue bilang. Jadi dia dilengkapi dengan 9 speaker yang oke suaranya. Yaitu bukan seperti audio yang mewah gitu ya, basic audio. Cuman ya banyak aja speaker. Di sini pengaturan jok ini sebetulnya ya standar, bisa maju mundur. Ininya bisa kita recline, tapi kita bisa recline ini sampai rata. Di bawah sini ada tuas yang banyak orang nggak tahu artinya apa, karena ini dalam bahasa Jepang. Kalau kita baca dan kita translate ini apa namanya? QK. QK mode. Artinya QK mode atau Matari mode atau laid back mode. Jadi kalau kita tarik ini, kursi ini akan turun atau naik 80 mm untuk menyesuaikan posisi kita, dan kita sukanya seperti apa duduknya. Yang penting kita PW di mobil ini. Kursi ini bisa kita ratain juga dan bisa dijadiin semacam kasur. Jadi kalau kalian sama pasangannya di mobil ini pengen dengerin musik, serasa kayak di klub karena lampu-lampunya itu, lampu moodnya bisa kedap-kedip, asik. Asal jangan macam-macam. Lanjut ke setirnya. Mobil ini setirnya hanya height adjustable, tidak teleskopik. Dan dia tidak ada tombol-tombol audionya, karena di sini sudah ada. Spionnya itu udah elektrik ya, electric folding mirror, semua jendela power window, dan di samping sini dan di samping sana ada cup holdernya lagi. Banyak ya cup holder di mobil ini. Di atas sini ada lampu. Kalau kita hidupin itu buat reading light. Tapi ini agak mirip kayak outlet AC pesawat yang biasanya kita putar-putar tuh. Kalau ini bukan kita putar tapi kita arahin untuk ke kita dan fokusnya kemana, karena ini reading light. Ayo kita lanjut ke belakang. Sekarang gue ada di baris belakangnya Toyota DB, dan ini tidak sempit bagi gue. Untuk backrestnya masih bisa kita adjust. Caranya tarik tuas yang sini dan bisa kita mundurin 1 step. Di baris belakang ini juga muat 3 orang, jadi total kapasitas mobil ini bisa 6 orang. Dan di belakang sini kalian harus lihat ada
2 speaker lagi, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, pas di belakang kepala gua. Tadi gua sebut mobil ini 9 speakers surround system. Jelas dong, ini surround. Ini emang mobil dibuat khusus buat anak muda ya. Gila. Enak. Untuk illumination mobil ini, moodnya kita bisa set. Ada 3 mood. Ada yang static, ada yang relax, sama ada yang club mode. Untuk sekarang, dia sedang di relax mode. Jadi itu dia hidupnya bergantian. Kalau gue tekan lagi, dia static mode. Tekan lagi, dia club mode. Dia akan jadi terang pada saat bassnya nendang, ngikutin tempo lagu. Keren banget sih, kayak macam klub ya. Oke Sobat Retro, sekarang gue lagi ngetes Toyota BB. Dari awal gue duduk di sini, gue udah ngerasa nih kenapa bangkunya agak keras ya. Dia ini bench seat, dan juga dia tuh tidak meluk karena dia tuh nggak individual bucket shaped seat gitu. Jadi kalau misalnya lagi tikungan tuh agak ngerasa agak wih. Mobil ini juga equipped dengan 9 speakers surround system. Mobil ini kan ya seperti gue pernah jelasin, is a car made music player untuk anak-anak muda yang suka musik. Dan speakersnya itu ada 9, tapi lubang speaker itu ada 11. Untuk pintu belakang kiri kanan itu dia tidak ada speakernya, tapi speaker belakangnya yang unik ada di belakang atas sana. Dan yang gue suka banget dengan interior mobil ini itu semua warnanya hitam. Dari jok sampai headliner itu warnanya hitam. Dan bagi gue sih, gue personally lebih suka interior berwarna hitam karena dia tuh nggak gampang kotor. Kalau misalkan interior warna beige itu mungkin akan terlihat lebih lega, lebih luas interiornya, cuman dia tuh gampang kotor. Ini mobil dari luar emang terlihat compact sekali ya, tapi kalau misalnya kita udah masuk ke dalam mobilnya, ini terasa lega banget. Ini dari posisi duduk gue aja untuk ngeliat ke kaca depan, jarak dari tempat duduk gue sekarang ke kaca depan tuh jauh. Sekarang gue akan tes suspensinya. Ini ada posisi tidur. Dia tuh agak gimana ya? Dia firm, tapi firm yang agak cukup empuk. Coba nih ada speed breaker. Nah, itu firm ya suspensinya. Untuk kekedapan mobil ini ya oke, lumayan standar Toyota lah. Nggak kedap-kedap banget, tapi nggak berisik banget juga. Lumayan oke, enak. Yang lucu dengan mobil ini, shifternya ada di sini, ya column shifter. Kenapa dia nggak di tengah sini? Karena mobil ini bench seat ya. Jadi ya nggak mungkin lah ada persneling di sini, karena di sini joknya bisa muat 3 orang. Tapi kalau misalnya kita nyetir mobil ini dan armrestnya gue naikin seperti ini untuk 3 orang ya, rasanya kayak apa ya? Bawa Grand Max yang bench seat muat 3 orang dan bisa sempit-sempitan nyetirnya miring gini rame-rame. Tapi untung ini bisa diturunin, jadi pewek bawahnya. Dan untuk transmisi otomatis mobil ini ya typical Toyota 4-speed automatic transmission yang rasanya digunakan di Toyota Yaris atau di Toyota
Avanza yang automatic, dan Toyota Rush. Rasanya mirip-mirip seperti itu. Pergantiannya halus tapi masih agak kaku sedikit. Untuk tenaga mobil ini coba gua gas. Tenaganya cukup ya. Dia ya nggak very fast dan nggak lemot juga. Ya wajar lah. 1500 cc, dan mesin ini sama persis dengan Toyota Rush dan Daihatsu Terios, dan juga digunakan di Toyota Avanza yang Veloz. Kalau kita ngegas sih dari gigi 1 ke gigi 2, suaranya tuh ingetin gue banget sama nyetir Rush ya. Dia ada dikit. Ini gue lagi di tikungan, dan untuk steeringnya, power steeringnya ya gimana sih? Toyota front wheel drive power steering. Dia tuh enteng tapi kadang-kadang suka agak berat. Dan dari tadi nih gue ngerasa gue nyetir mobil ini ada yang ngeganggu nih di kepala gue. Headrestnya itu kotak dan dia tuh keras, kayak sponge tapi yang keras, atau gimana, kayak kaku kanebo lagi kering gitu ya, kanebo kering. Dan kalau misalnya gue naikin pun nggak, masa gue nyetir kayak gini. Tapi kalau di posisi kayak gini ya lumayan lah, oke lah, ada senderan sedikit gitu. Tapi kalau kita kena jeglukan dikit agak kurang enak di kepala. Dan jujur ya, gue paling suka dengan mobil ini adalah sininya nih, audio switch-nya yang di tengah. Macem-macem apa itu, iDrive BMW kali ya. Tapi ini bukan macam iDrive, ini cuman untuk ngatur head unit dan mood light interior mobil ini. Tapi untuk nyetir mobil ini di dalam kota enak, tenaganya itu cukup banget karena mobilnya lebih kecil dan lebih enteng. Overall sih mobil ini kan tahun 2007. Banyak yang mikir oh itu udah mobil tua, mobil lama. Tapi pasti kalau kalian lihat mobil ini dari luar atau lihat di jalan nih, mobil apaan sih? Ini mobil lucu, mobil unik. Gak kelihatan tua sama sekali ini mobil. Kalau misalnya gue nggak tahu ini mobil apa dan gue ngeliat di pinggir jalan, pasti gue mikir, ini mobil baru apaan? Gak mungkin gue mikirnya mobil lama. Kenapa tadi gue bilang mobil ini nggak kelihatan tua atau masih kelihatan seperti mobil baru? Karena dari desainnya aja sendiri, dia tuh kotak tapi banyak lekuk-lekukannya. Itu menurut gue cakep banget, terlihat seperti mobil futuristik. Dan jarang kita lihat di jalanan mobil seperti itu. Mobil sekalinya ngotak kayak Grand Max, kotak gitu, nggak banyak lekukannya. Ini ngotak tapi banyak lekuk-lekukannya. Modern, cakep. Oke Sobat Retro, sekian review tentang Toyota BB ini. Kalau misalkan kalian penasaran dengan mobil ini atau ingin memiliki mobil ini, langsung aja datang ke showroom Malik Saturn Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Saturn Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru kita. Sampai ketemu di video berikutnya.